hajimashite, watashi no namae wa Idam Setia desu. Nama saya Idam Setia dari kelas 4 Seja B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 34, 35, dan 36 mengenai cara mengekspresikan makanan, di mana tempat berada, dan menjelaskan mengenai suatu tempat atau kota. Baik, setelah jikosoka yang singkat selesai, langsung saja pada materi. Di sini saya mendapatkan jatah untuk 3 bab materi. Yang bab 34 itu bab yang berjudul Oishi desu ka, yang membahas mengenai bagaimana cara mengekspresikan suatu rasa makanan. Kemudian bab 35 Doko ni aremasu ka merupakan bab yang menjelaskan mengenai letak suatu tempat. Kemudian bab 36 adalah bab yang menjelaskan mengenai kota yang seperti apa atau tempatnya seperti apa, entah itu tempat wisata atau tempat tinggal. Langsung pada bab 34. Bab 34 berjudul Oishi desu ka. Nah, bab ini menjelaskan mengenai bagaimana cara kita mengekspresikan suatu rasa makanan, entah itu pedas, manis, dan sebagainya dalam bahasa Jepang. Langsung saja. Di sini terdapat beberapa kosakata yang saya baca dan pahami sendiri. Pertama itu, untuk mengungkapkan pertama itu, makanan yang enak itu bisa kita ungkapkan dengan oishi atau rasanya enak. Nah, ungkapan ini bisa digunakan saat kita memakan makanan yang enak. Kemudian, ungkapan mazui atau tidak enak adalah ungkapan di mana saat kita memakan suatu makanannya itu tidak enak. Kemudian, untuk sifat karai adalah untuk makanan yang kita makan dengan rasa yang pedas. Kemudian, amai adalah untuk mengekspresikan makanan yang kita makan bila mana makanan tersebut itu rasanya manis. Kemudian terdapat 4 level dari rasa atau ungkapan makanan dalam bahasa Jepang. Pertama itu yang paling kiri atau paling tidak untuk sifatnya. Di sini kita menggunakan karai yang artinya itu pedas, untuk makanan pedas. Yang paling kiri itu karakunai, artinya makanan ini tidak pedas. Kemudian selanjutnya amari karakunai, yang merupakan artinya makanan ini tidak terlalu pedas atau level 1 dari pedas. Kemudian selanjutnya level 2 atau yang tengah-tengah atau yang normal itu karai atau pedas makanannya. Kemudian yang selanjutnya totemo karai atau makanan ini sangat pedas. Ini merupakan level ketiga di mana makanan tersebut benar-benar atau sangat berasa. Kemudian selanjutnya di pola kalimat, pertama terdapat pola kalimat positif yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan rasa atau suatu ungkapan rasa dalam bahasa Jepang. Pola kalimatnya itu kabe atau kata benda, misalnya kita menggunakan batagor, wa sebagai sambungan kata sifat misalnya karai, amai atau ishi, dan diakhiri dengan des. Nah, contoh yang lainnya itu keiki wa amai desu, atau artinya itu kue ini manis. Kemudian untuk pola kalimat negatif, kita menggunakan kata benda, misalnya kita menggunakan soto ayam. Kemudian ditambah kata sifat. Nah, kata sifat di sini kita tambahkan i karena kita menggunakan kunai atau kata yang bersifat negatif. Misalnya soto ayam wa amari karakunai desu, atau yang artinya itu soto ayam tidak terlalu panas. Kemudian terdapat beberapa contoh kata yang saya susun. Pertama itu kono batagor wa karakunai desu, yang artinya itu batagor ini tidak terlalu pedas. Kemudian keiki wa amai desu, artinya kue ini manis. Kemudian soto ayam wa amari karakunai desu, itu artinya soto ayam tidak terlalu pedas. Kemudian untuk menanyakan suatu cita rasa makanan, kita dapat menggunakan kata yang seperti ini. Kono ryori wa oishi desu ka? Masakan ini enak tidak? Nah, untuk ryori di sini itu artinya masakan. Kemudian selanjutnya untuk yang pola kalimat negatif, dalam menggunakan pola kalimat negatif, kosakata pun ikut berubah pada bagian akhirnya, yang dimana setiap kosakata yang memiliki akhiran i akan diubah menjadi keterangan negatif dan mengubahnya menjadi kunai. Misalnya, oishi menjadi oishi kunai, karai menjadi karakunai, amakunai, amai menjadi amakunai.
Kemudian begitu pula dengan level rasa kosakatanya. Misalnya kita memakan makanan yang sangat manis, kita bisa mengungkapkan dengan totemo amai desu. Atau mungkin kita memakan suatu makanan yang sangat enak sekali, kita dapat menggunakan totemo oishi desu. Atau mungkin kita sudah memakan suatu makanan yang kita anggap itu tidak terlalu enak, maka kita dapat mengekspresikan dengan kata amari oishiku nai desu. Berikut merupakan contoh kalimat yang saya susun. Misalnya, Sensei, kono onigiri wa oishii desu ka? Pak Guru, onigiri enak tidak? Sono onigiri wa totemo oishii desu. Onigiri itu sangat enak. Onigiri wa karei desu ka? Onigiri ini pedas tidak? Amari karaku nai desu. Sedikit pedas. So desu ka? Arigatou gozaimasu. Begitu ya. Terima kasih banyak. Nah, di sini kita dapat lihat gimana si pelajar itu menanyakan apakah onigiri enak dengan menggunakan kata kono onigiri wa oishii desu ka. Nah, kemudian untuk pendapat dari guru, dia menyatakan bahwa onigiri itu sangat enak, bisa diekspresikan dengan sono onigiri wa totemo oishii desu. Nah, untuk sono itu adalah penunjuk kata di mana benda yang sedang ditunjuk itu sedikit lebih jauh atau benda itu. Untuk kono itu penunjuk benda yang dimana benda itu sedang digenggam atau sangat dekat. Kemudian saat ditanyakan karai desu ka atau pedas tidak, si guru menjawab amari karakunai desu. Nah, amari di sini adalah kosakata yang dapat digunakan untuk mengekspresikan suatu rasa di mana levelnya itu level 1, jadi tidak terlalu pedas. Baik, langsung materi 35. Materi 35 merupakan bab materi yang menjelaskan mengenai tempat lokasi dari suatu tempat, entah itu misalnya toko roti, toko buku, toko sepatu, dan sebagainya. Nah, berikut merupakan kosakata yang saya temukan dalam buku Sakura. Pertama itu untuk Moskow, karena masjid itu bukan dari kata bahasa Jepang, maka penulisannya pun menggunakan katakana Mosuku atau Mosque. Itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Kemudian pannya itu toko roti. Nah, untuk toko-toko dengan menggunakan ujung ya dalam suatu benda, maka kosakata itu akan menjadi toko pada benda tersebut. Misalnya ini pannya, berarti toko roti, di mana pan itu adalah rotinya dan ya itu toko. Yubin kyoku atau kantor pos. Di sini ditulis dengan hiragana karena memang dari bahasa Jepangnya. Honya untuk toko buku, gakko untuk sekolah, koen untuk lapang, kutsuya untuk toko sepatu, ginko untuk bank, byoin rumah sakit, dan gasoline stand atau pom bensin. Nah, di sini juga merupakan kosakata serapan dari bahasa Inggris dari gasoline stand atau pom bensin portable, maka ditulisnya pun dengan katakana. Nah, kemudian di pola kalimat itu tempat, wa, lokasi, ni arimas. Nah, untuk mengekspresikan lokasi digunakan kata kerja tambahan seperti bla 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 no mae atau tonari. Nah, berikut merupakan keterangan yang saya ketahui. Ue untuk atas, shita untuk bawah, mae untuk depan, ushiro belakang, migi kanan, hidari kiri, tonari di samping, dan aida di antara. Jadi, contohnya itu byoin wa panya no mae ni arimas. Rumah sakit berada di depan toko roti. Nah, di sini di depan itu pola kata kerjanya itu no mae atau artinya itu depan. Atau mungkin contoh lain itu koen wa mosukuto ga kono aida ni arimas, atau lapang berada di antara masjid dan sekolah. Di sini saya menggunakan sebuah lapang yang dimana dia itu terletak di antara masjid dan sekolah. Maka kita dapat menggunakan to untuk mengungkapkan lebih dari satu tempat. Nah, untuk menanyakan suatu tempat, kita bisa menggunakan pola kalimat tempat wa doko ni arimasu ka? Untuk pertanyaan di mana lokasi suatu tempat berada. Nah, misalnya itu ginko wa doko ni arimasu ka? Bank itu ada di mana? Atau kita bisa menanyakan dua langsung sekaligus, misalnya ginko to koen wa doko ni arimasu ka?
atau yang artinya itu bank dan lapang itu ada di mana ya. Kemudian berikut merupakan contoh kalimat. Di sini saya membuat denahnya sendiri. Jadi pertama itu seorang pelajar bertanya pada seorang perempuan, "Sumimasen, honnya wa doko ni aremasu ka?" Permisi, toko buku itu berada di mana ya? "Honnya wa panya no mae ni arimasu." Toko buku itu ada di depan toko roti. Nah, bisa dilihat di dalam denah. Toko buku itu berada di seberang toko roti. Nah, untuk di seberang yang tepat di depan itu bisa kita menekan mae, mengandung ungkapan mae untuk menunjukkan bahwa itu ada di depan. Kemudian "Gakko wa doko desu ka?" Kemudian dia bertanya, sekolah itu berada di mana? Kemudian si perempuan menjawab, "Gakko wa kouen to panya no tonari ni arimasu." Sekolah berada di samping lapang dan toko roti. Nah, bisa dilihat dari denah, sekolah yang berwarna biru itu terdapat di sebelah toko roti dan di sebelah lapang. Saya menggunakan tonari karena untuk menunjukkan secara spesifik kalau satu-satu itu ribet. Jadi misalnya itu "Gakko wa panya no hidari desu to koen wa gakko wa koen no migi ni arimasu." Jadi dia itu, jadi translate itu sekolah itu berada di kanan toko roti dan di kiri lapangan. Jadi untuk secara singkat itu kita bisa menggunakan tonari. Kemudian bab 36 mengenai dona machi desu ka, atau merupakan, jadi bab ini menjelaskan mengenai kota yang seperti apa. Jadi bab ini menjelaskan mengenai cara mengekspresikan kota yang kita tinggali atau sebuah tempat yang kita kunjungi dalam suatu sifat. Misalnya kota itu sangat ramai, kota itu sangat sepi, kota atau tempat itu sangat famous atau terkenal. Nah, di sini terdapat beberapa kosakata tempat yang saya temukan. Bali. Nah, untuk Bali, karena dia adalah seperti yang saya katakan barusan, karena dia adalah serapan dari bahasa asing, maka dia ditulis dengan katakana. Jakarta juga katakana. Danau Toba. Nah, untuk Danau Toba, Tobanya itu digunakan dengan katakana karena serapan, sementara danau itu go, karena go itu artinya itu danau dalam bahasa Jepang. Kemudian Bandung juga sama, Borobudur. Nah, sementara itu Tokyo, karena Tokyo adalah kota dari Jepang, maka ditulisnya itu dengan hiragana. Kemudian berikut melakukan kosakata terangan. Untuk pertama itu Nigayaka atau ramai. Ini merupakan ekspresi yang digunakan untuk menjelaskan kalau tempat itu sangat ramai. Kemudian Yumei atau terkenal. Nah, kosakata ini digunakan untuk menjelaskan suatu tempat di mana jika tempat itu sangat terkenal. Kemudian Kirei. Kirei itu adalah untuk mengungkapkan suatu tempat atau kota atau daerah yang dimana menurut kita itu kota itu sangat indah. Kemudian Shizuka itu artinya itu untuk mengekspresikan kalau suatu tempat atau kota itu sangat sepi atau tenang. Dan kemudian Suzushi atau sejuk untuk mengekspresikan di mana kota atau tempat itu sangat sejuk. Nah, berikut merupakan pola kalimatnya. Untuk pola kalimat negatif, kita bisa menggunakan kata benda tempat, misalnya itu Bandung atau Jakarta. Kemudian ditambah sambungan wa atau partikel wa, kata sifatnya ditambah dewa arimasen. Nah, dewa arimasen di sini adalah sebuah ungkapan negatif, dewa arimasen atau penolakan. Jadi misalnya itu Jakarta wa Shizuka dewa arimasen. Jakarta Jakarta itu tidak tenang atau sepi. Atau mungkin contoh lain, Osaka wa Shizuka na machi dewa arimasen. Kota Osaka bukan tempat yang sepi atau tenang. Kemudian untuk yang pola kalimat positif, kita menemukan kata benda tempat ditambah partikel wa, kata sifat. Nah, kata sifat di sini ditambahkan na. Sama seperti yang negatif, hanya saja nah ini sebagai tambahan atau partikel seperti wa untuk menjelaskan
lebih rinci. Nah, untuk kat itu keterangan, entah itu keterangan machi atau kota, tokoro atau tempat, kuni atau negara, ditambah ujungnya des. Nah, contohnya itu positif itu tobako wa suzushi na tokoro des. Danau Toba, tempat yang sejuk. Atau yang lain, Bali wa yumei na machi des. Kota Bali adalah kota yang populer. Nah, untuk ekspresinya juga kita bisa menggunakan totemo, amari, dan sebagainya. Tapi yang saya pahami itu kita hanya bisa menggunakan totemo. Jadi misalnya Bali adalah kota yang sangat populer, maka bahasa Jepangnya itu Bali wa totemo yumei na machi desu. Begitu seterusnya. Kemudian untuk bertanya, pola kalimatnya itu menggunakan kata benang tempat. Misalnya Tokyo menggunakan partikel wa. Nah, di sini menggunakan dona. Nah, dona ini maksudnya itu seperti apa? Nah, dona ini digunakan untuk menanyakan bagaimana atau seperti apa suatu sifat, suatu benda atau suatu hal yang sedang dibicarakan. Ditambah keterangan dan ujungnya itu ditambah deska untuk pola kalimat yang menyatakan bertanya, deska. Nah, contohnya itu Tokyo wa donna machi desu ka? Ini yang artinya itu kota Tokyo itu kota yang seperti apa? Atau kita bisa melakukan contoh lain itu misalnya Bandung wa donna machi desu ka? Atau mungkin Ciater wa donna tokoro desu ka? Atau yang artinya itu Ciater itu tempat yang seperti apa? Nah, berikut contoh kalimat yang saya buat. Bandung wa donna machi desu ka? Bandung kotanya seperti apa? Kemudian kita jawab Bandung wa negi yakana machi desu. Kita jawab itu Bandung adalah kota yang ramai. Terus dia ingin bertanya lagi, Bali wa shizuka na machi desu ka? Apakah Bali kota yang tenang? Nah, di sini untuk menanyakan kita bisa langsung saja pada sifatnya. Jadi tidak langsung donna machi desu ka, tapi bisa langsung menanyakan sifatnya. Misalnya di sini kan Bali wa shizuka na machi desu ka? Apakah Bali kota yang tenang? Nah, misalnya kita lagi ingin bertanya apakah Bali itu kota yang populer, maka kita bisa menggunakan Bali wa yumei na machi desu ka? Atau mungkin Bali itu misalnya kita ingin menggunakan apakah Bali itu kota yang ramai, kita bisa menggunakan Bali wa negi yakana machi desu ka? Apakah Bali itu kota yang sangat ramai? Nah, gitu. Kemudian dijawablah Bali wa shizuka na machi de warimasen. Demo Bali wa kirei na machi desu. Bali bukan kota yang tenang, tetapi Bali adalah kota yang indah. Nah, di sini saya menggunakan dua tipe kalimat. Yang pertama itu Bali wa shizuka na machi de warimasen. Pertama itu dia menolak. Bali itu bukan kota yang tenang untuk statement pertama dari yang kiri. Kemudian dia jawab, dia sambungkan demo atau yang artinya itu tetapi Bali wa kirei na machi desu. Yang artinya itu tetapi Bali adalah kota yang indah. Nah, di sini kita bisa menggunakan sambungan kata demo untuk misalnya itu dia menanyakan sebuah kota, apakah kota ini sepi? Misalnya kita bisa jawab kota ini sebenarnya tidak sepi, tapi ramai gitu. Jadi demo itu digunakan sebagai kata sambungan atau konjungsi gitu. Misalnya contoh lain itu misalnya Ciater. Misalnya Ciater wa shizuka na machi desu ka? Apakah Ciater wa shizuka na tokoro desu ka? Nah, saya menggunakan tokoro karena Ciater itu bukan kota melainkan tempat. Ciater wa shizuka na tokoro desu ka? Apakah Ciater merupakan tempat yang tenang? Kemudian saya jawab Ciater wa shizuka na machi de warimasen. Ciater itu bukan tempat yang tenang. Demo tetapi Ciater wa yumei na tokoro desu. Tetapi Ciater adalah tempat yang sangat populer. Baik, sekian dari presentasi yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Sampai ketemu mungkin lain hari. Hai, arigatou gozaimasu.